ada needs yang ngehit gue banget tuh, gue butuh sesuatu untuk pensiun nanti ya gitu. Dan kalau gue nggak mulai sekarang, gue mau mulai kapan gitu. Kalau bicara madu yang benar-benar dari alam, ya fitrahnya seperti itu. Dia nggak bisa dikunci spesifikasinya ya, gitu ya karena bergantung sama alam. Halo Sobat Arca Media yang kami cintain, terima kasih masih terus bersama dengan Arca Media. Kita perkenalkan Bro Denny. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua teman-teman. Saya dengan Denny, owner dari Halalan Thoyiban Rauhani. Mungkin bisa cerita sedikit Bro Denny, apa sih yang bikin motivasi awal untuk berwirausaha ini? Keren ya, udah kerja wirausaha. Oke, basicnya sih gue ini karyawan 20 sekian tahun lah. Terus begitu udah menginjak usia 40 something gitu ya, udah kelihatan tuh hilalnya ya kan, wah ini masa pensiun umur 50 sekian gitu kan. Awalnya sih sebenarnya itu, jadi kepikirannya adalah setelah gue nggak kerja, gue gimana nih gitu. Apakah ya udah pasti satu faktanya gue udah nggak punya gaji lah ya kan, gitu. Terus paling punya tabungan gitu. Nah, terus mau dari mana lagi gue makan selain apa mesti gue ngabisin tabungan gue kan? Berawal dari itu aja sih sebenarnya. Terus kebetulan juga memang gue kerja di bidangnya adalah sales dan marketing. Jadi ada sedikit lah ya nyangkutnya lah, itu dagang jualnya gimana dan segala macam jualannya. Nah dari situ awalnya tuh pikiran tuh ya, jadi ada needs-nya ya. Ada kebutuhannya ya. Ada needs-nya dulu gitu. Sama rata-rata kita kan pasti kan gitu, yang pengen dapat side job nih, penghasilan sampingan kan seperti itu kan. Tapi yang mungkin bisa nanti dilakukan sampai hari tua gitu, seperti itu kan. Ya, jadi ada needs-nya. Nah needs-nya udah ada, terus mikir ya gitu, apa nih kan gitu, bentuknya apa ya, karena gue memang ya kebetulan aja punya basic jualan lah ya, maksudnya di bidang sales ya gue harus menjual sesuatu gitu. Plus kalau di Islam kan berniaga ya, istilahnya kita nyari rezekinya dengan berniaga. Ya udah, poin ketiga muncul nih, apa yang mau gue jual kan, gitu. Yang mau dijual, iya apa yang mau dijual gitu. Kan kalau menurut ilmu marketing, riset dulu lah, inilah itu coba kita lakukan sih. Gitu, riset apa sih, apakah mau kuliner, apakah mau fashion, atau ya macam-macam lah ya. Pusing kan, banyak banget pilihannya dan semua nggak punya basicnya gitu. Akhirnya ada lagi tuh yang kalau kita lihat sering video-video motivasi kan, yang lo suka. Hobi gitu kan. Hobi ya. Dulu zaman masih hobi batu cincin, jualan batu cincin kan gitu ya. Sekarang kan udah enggak ya. Jadi apa nih yang gue suka gitu. Nah kebetulan memang pada waktu itu gue adalah pengkonsumsi madu gitu. Cuma madu yang gue konsumsi itu beli ya, maksudnya di pasaran gitu. Dan di situ setiap kali gue mau minum madu ya gue berpikir, selalu muncul tuh di benak gue, ini madunya murni nggak ya gitu. Asli nggak gitu ya? Iya, asli nggak gitu. Mengingat dari luar tuh gosip-gosipnya kan, wah ada madu yang palsu lah, inilah itulah gitu. Tapi awalnya dari situ. Jadi karena gue mengkonsumsi madu, gue mau gue mau jual madu. Udah gitu, gue orangnya agak spiritual lah ya, bisa dibilang. Jadi wah di Quran juga katanya nih kalau madu tuh ada jaminannya nih buat kesembuhan segala macam. Ya gue akhirnya makin mantep lah tuh di situ tuh. Oke deh, gue jual madu gitu. Jadi dari situ awalnya. Bukan berarti bukan dari bisnis keluarga nih ya? Enggak ya, berarti baru dimulai oleh Bro Denny langsung nih kan? Iya. Jadi memang keluarga nggak ada yang jualan ini sama sekali. Jadi kalaupun gue jual madu, gue konsumsi madu itu gue beli di pasaran. Berarti
dari awal konsumsi terus jadi pengen tahu madu seperti apa, akhir itu ini kayaknya masih ada potensi untuk dijual gitu ya. Betul. Oke, siap. Karena gue lihat juga kan, gue coba riset yang jual madu sebenarnya banyak sih. Harganya pun variatif juga ya, ada yang dari yang murah banget sampai yang mahal banget gitu. Di situ gue ngelihat, wah ini kalau ada ini salah satu benefitnya nih ya, ada gray area nih gue lihat nih, ada gray area di mana, wah kayaknya gue jual madu ada yang jual yang murah, ada yang jual mahal nih. Ini marginnya berapa sih sebenarnya kan gitu. Ini gray nih, abu-abu nih, wah ada potensi nih ya. Tapi gue harus, di situ gue berpikir sih, gue harus dapetin suppliernya atau source-nya yang bener dulu gitu. Itu awalnya dari situ. Tapi kalau tadi kan sebatas minum ya. Ya. Dari kuliah ini kan informasi minum, terus coba gitu kan, terus kepikiran sampai kenapa mau jualan madu itu selain minum itu, maksudnya tadi kan agama kan juga seperti itu menganjurkan kesembuhan, tapi untuk bener-bener kenapa mesti madu sih kan, maksudnya madu kan bukan kayak kita minum yang cepat habis. Kayak kita minum Coca-Cola, dulu kata minum air gitu. Madu kan minumnya sesendok. Nggak fast moving ya? Iya, nggak fast moving kan. Beli satu begini kan kayaknya kan paling habisnya bisa sebulan gitu kan. Kan jadi kan tidak putarannya tidak cepat gitu loh. Tapi itu gimana tuh bisa kepikiran gitu dari? Oke, jadi pertama sebagai pengguna, gue merasakan manfaat sih. Itu satu. Oke, manfaatnya ya. Jadi ada manfaat yang gue rasakan. Stamina. Gitu. Dan lain-lain. Either way itu madunya murni atau tidak nih, tapi pada waktu gue itu mengkonsumsi madu yang gue beli di pasaran, itu ada manfaat yang gue rasain. Gitu. Jadi manfaat itu yang sebenarnya awalnya pengen gue share. Jadi gue pengen juga orang lain juga merasakan manfaatnya, itu yang pertama. Kedua, karena gue pengguna dan gue belinya rutin. Jadi itu poin buat gue. Memang dia nggak langsung yang setiap 3 hari sekali orang beli, enggak. Tapi kalau lo udah dapetin manfaatnya, itu akan terjadi repeat order. Pasti. Jadi dalam benak gue, kalau ada yang beli satu nih, dia bakal beli terus. Biarpun tidak fast moving gini kan. Walaupun gak fast moving gitu. Jadi gue tinggal gimana caranya memperbanyak orang yang beli aja dong. Gitu. Itu sederhana banget sih sebenarnya konsepnya gitu. Gue merasa bahwa ini punya potensi gitu. Kalau boleh tahu Bro Denny, ini dimulai sejak kapan sih? Apa udah lama? Tapi setahu gue dulu waktu kuliah kan belum nih. Enggak lah. Gini-gini kan. Kuliah mah gak mikirin jualan lah. Ngabisin duit ya. Maksudnya dimulai sejak gue start di 2019-an ya, awal kalau gue nggak salah ingat ya, sekitar sebelum pandemi. Sebelum pandemi, Sebelum pandemi, gue waktu itu masih kerja di perusahaan farmasi. Yaitu tadi itu ada needs yang ngehit gue banget tuh, gue butuh sesuatu untuk pensiun nanti ya gitu, dan kalau gue nggak mulai sekarang gue mau mulai kapan gitu. Jadi 2019 awal gue mulai jualan lah. Jualan ini. Gitu. Terus berjalan sampai sekarang nih. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Itu waktu pandemi ada kesulitan nggak untuk berjualan pemasarannya? Alhamdulillahnya enggak. Jadi gini. Dahulu kala orang kalau jualan madu ada yang keliling-keliling ya kan, di kampung-kampung gitu, dia bawa stoknya segala macam. Rasanya metode itu saat ini udah gak dipakai. Jadi gue manfaatin pada waktu itu adalah WhatsApp. Jadi WhatsApp marketing, grup. Iya, mulai dari grup personal, dan gue memang belum nyentuh sampai ke WhatsApp marketing base menggunakan database ya. Gitu pada waktu itu, jadi masih sebatas cuma keidean aja nih, gue jualan aja lewat WhatsApp. Idenya sesederhana, gue belum pernah waktu itu ngikutin yang namanya motivator atau training yang berbicara soal WhatsApp marketing, tapi sepolos gue cuma berpikir WhatsApp punya status kayak dulu kita di BBM ya, kalau nggak BBM dulu ada update status kan tuh.
Dan orang banyak yang kepo ya ternyata gitu. Jadi gue awalnya dari situ doang sih. Oh, daripada orang kepo ngelihat gue statusnya lagi makan ya, mendingan lu lihat produk gue aja gitu. Nah, awalnya dari situ doang tuh. Start awal dari situ. Jadi ya udah akhirnya gue bikin materinya. Mulai belajar nih foto ya kan, di foto produknya. Ya raw banget lah gitu, bener-bener yang ya mungkin emak-emak lah kalau zaman dulu istilahnya nggak ada sentuhan desain grafis apa nggak ada gitu. Awalnya dari situ. Jadi jualannya lewat status. Yang kedua ya circle, mulut ke mulut lah ya. Ya, circle ring 1 di keluarga, ring 1 di pertemanan, itu coba nawar-nawarin gitu. Berarti dari sisi marketing tidak ada effort terlalu besar lah ya untuk menjual madu ini kan? Enggak. Konvensional lah, bisa dibilang gitu. Konvensional, cuma bedanya pakai WA aja, gue nggak keliling gitu. Nggak keliling ya. Oke. Awalnya dari situ. Jadi sobat Arca Media, ini kan merek dari madu Broden ini Halalan Thoiban. Jadi nanti Bro Arca Media juga bisa melihat nanti di websitenya atau dari media-media yang sudah dibuat oleh Bro Denny. Nanti kita share linknya juga. Kalau boleh tahu Bro Denny ini boleh cerita sedikit nggak konsep Halalan Thoiban ini seperti apa gitu loh, produksinya dan sampai bisa dijual seperti apa? Jadi dulu diawali sama ini penamaan aja dulu bikin bingung ya, kita mau pakai nama apa gitu. merek lah ya. Tapi kita waktu itu berpikirnya gini, lebah ya, madu tuh dari lebah udah pasti. Nah lebah itu ternyata secara keseharian dia tujuan hidupnya kan sebenarnya cuma satu, dia bertahan hidup. Jadi dia membentuk koloni bertahan hidup aja, sederhana deh ini. Ya seperti layaknya binatang lain lah. Tapi dalam dia bertahan hidup itu kesehariannya dia bekerja, kalau di kita sebut di Islam halal dan thayyib. Jadi baik, jadi dia tidak hanya halal tapi juga baik. Dia ambil sumber makanannya dari yang baik-baik, dia hanya ngambil nektar yang baik, yang manis gitu, diolah, diproses sama dia di sarangnya gitu, menghasilkan yang baik juga gitu. Jadi akhirnya udah deh ceplos aja, udah langsung nggak mikir panjang-panjang, udah halal thayyib, halalan thoiban itu tuh awalnya pertama gitu. Nah kemudian yang jadi problem pada waktu itu adalah supply. Di awal itu supply, karena kan bingung ya waktu kita pertama, rasa-rasanya semua pengusaha pasti stage-nya sama lah ya, nyari supply-nya dari mana nih barang yang kita mau jual gitu. Awalnya kita cari lewat nih yang pernah gue beli gitu, nih gue pernah beli nih gini, tapi kok dari mana ya ini sumbernya, karena kan gue dapetnya juga belinya dari temen atau dari online gitu. Ya akhirnya effort lah cari tahu gitu, tanya ke teman, lu dapatnya dari mana nih, dari mana, terus kita ngurutin tuh levelnya ke atas sampai ke browsing juga lah ibaratnya gitu kan. Nah dari hasil sourcing itu dapatlah tuh si produsen lah, katakanlah produsen gitu ya. Terus nah kita mulai ambil dari dia, itu pun awalnya nggak gede-gede dulu gitu, karena kita ambil volume kecil ya, namanya juga baru mulai ya. Jadi ya ini juga masukan buat temen-temen, kalau kita mau mulai usaha sebenarnya nggak perlu yang modal gede-gede dulu gitu ya, gitu. Bisa dibilang kan biasanya kalau kita di sales, ketika lo bicara volume besar baru lo dapat margin yang oke kan. Tapi kalau lo bicara volume yang kecil, bukannya nggak ada marginnya lo, ada juga. Ada, cuma tipis. Nah, gitu kan. Orang pengennya kan langsung gede gitu kan. Gitu. Ya kalau gue pribadi saranin jangan gitulah. Sesuai kemampuan aja. Karena gue juga waktu itu pekerja, jadi gaji juga kan udah teralokasi kan kemana-mana ya. Ada sisa, ya itulah kita jadiin modal. Kalau sederhananya kita ambil yang kemasan 5 kg dulu tuh. Berawal dari situ. Dari 5 kg, terus kita cari
ini kita botolnya pakai yang gimana ya, yang higienis, yang bagus, yang menarik, tapi juga safety kalau dikirim keluar kota dan lain-lain gitu. Eye catching gitu ya. Eye catching, ya, desainnya kita pikirin gitulah. Nah terus dari volume kecil itulah kita berjalan, margin yang kecil-kecil dulu gitu. Terus circle of friend sama circle family-nya mulai bergerak dari mulut ke mulut. Nah volumenya mulai nambah. Dari yang jerigen 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo gitu. Jadi kita udah jalan sampai di situ gitu. Oke, tadi kalau bicara kan proses penemuan produsen, kita bicara produsen yang menghasilkan itu kan lewat dari teman atau browsing gitu kan. Terus gimana Bro Denny bisa memastikan ini nih madu yang ideal nih yang mau gue jual nih gitu kan. Nah itu boleh di-share nggak ke kita nih, ke Arca Media nih, apa nih nah kira-kira seperti kalau udah masuk di bagian itu kita mulai bicara soal pahitnya nih. Jadi kan kita mungkin sekali lagi mungkin dialami sama teman-teman semua di bisnis yang berbeda juga, dalam mencari supplier itu bukan hal yang mudah ya, apalagi kita pengen kualitas yang bagus kan gitu. Dalam hal ini gue juga pernah ini kejeblos. Jadi waktu pas di awal-awal itu di volume sekitar masih 15 sampai 20 kilo itu, jadi ada kejadian waktu itu kita simpen ada satu jerigen katakanlah gitu ya, stoknya agak lama, kok dia berubah. Di situ khawatir kan, wah kok nih wanginya berubah, rasanya berubah gitu. Kepikiran tuh, orang gue mau jual yang bener kok gitu, gue jualan mau yang bener nih, kita mau cari tanda kutip berkah gitu, nggak cuma sekedar nanti untuk nyari untung aja gitu. Galau ya kan. Terus kita konfrontir ke suppliernya tergagap-gagap ya kan gitu. Nah, di situ kita mulai, wah ini nggak bisa nih, gue nggak bisa terusin nih. Akhirnya itu gue recall tuh semua produk yang udah terdistribusi ke pelanggan gitu. Jadi gue hubungin satu-satu karena belum gede kan waktu itu. Gue tarik dengan alasan kita mau ada produk yang baru, lebih fresh gitu dan lain-lain lah. Akhirnya gue tarik tuh, terus nyari lagi supplier yang baru gitu. Yang bener gimana caranya, kasak kusuk lagi, cari lagi dari nol lagi tuh bro. Instingnya tuh ya mencari itu ya. Itu ya pokoknya sih yang namanya kita nyari supplier ya udah pasti effort lah. Akhirnya alhamdulillahnya ketemu sama satu, ya gue nggak mau sebut karena bukan komunitas ya, tapi satu grup lah ya gitu. Satu grup ketemu di medsos, awalnya tukar pikiran dulu, terus akhirnya penasaran, ketemuan. Mereka bilang coba bawa madu yang bermasalah tadi gue bawa. Akhirnya dari situ terbuka, dibedah tuh sama dia. Rupanya beliau termasuk senior lah misalnya dalam permaduan di Indonesia gitu. Harusnya akhirnya saya gue dibukain jalan tuh, dikasih tahu, oh madu itu dulu gue polos gitu, maksudnya ya udah madu ya madu selesai gitu. Mau ya insya Allah udah murni deh gitu. Tapi ternyata enggak begitu, tidak sepolos itu madu di Indonesia gitu. Ada yang madu yang memang benar-benar murni dan alami, ada yang madu yang dioplos, ada yang diproses dan lain-lain gitu. Itu maksudnya dioplos atau diproses itu begitu panen untuk menjaga waktu atau apa tuh isinya mereka itu? Jadi gini, kalau madu itu no matter what sih sampai saat ini itu jumlah produksinya, supply-nya masih lebih kecil dari demand-nya. Supply masih lebih kecil dari demand. Iya, demand-nya kan lumayan tinggi nih. Berarti ini bicara murni ya. Iya. Supply-nya masih sebenarnya belum bisa memenuhi demand-nya. Itu yang pertama. Kedua, daya beli masyarakat Indonesia itu yang gemuknya nih di segmen medium low. Nah, sehingga kondisi pertama mengakibatkan harga madu yang murni pasti tinggi dong. Kan supply-nya lebih sedikit dari demand-nya. Sementara di pasar
gemuknya adalah segmennya middle to low, yang pengen harga rendah dengan kualitas yang baik. Akhirnya muncullah sebuah potensi. Madu-madu yang di ya, proses inilah. Karena madunya apa namanya sedikit, gimana caranya bisa memenuhi pasar tadi kan? Ada yang diproses, ada yang dioplos. Dioplos misalnya, let's say misalnya dari 1 botol madu bisa jadi 5 botol madu atau 10 botol madu. Itu ditambahkan substansi lain di dalamnya, cairannya. Atau diproses misalnya, ini madunya agak encer, dikentelin biar harganya bisa lebih tinggi. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Oke. Itulah berarti proses waktu pencarian. Ya. Nah, ketemu sama grup itu, akhirnya diedukasi, kemudian dikenalkan dengan ternyata ada ya peternaknya gitu. Ternyata kalau yang dia ternak gitu, ternyata ada ya peternaknya gitu. Ternyata ada ya yang manjat-manjat ke hutan tuh gitu. Akhirnya tahu tuh satu dikit-dikit kenal dengan mereka gitu. Inilah dapatlah akhirnya. Akhirnya dapatlah tuh gitu. Nah, dan kita gue nggak sendiri lah di sini, ada beberapa teman, kita ngebentuk grup. Yuk kita berkomitmen sama-sama, tanda kutip berikrar lah, kita memang punya visi yang sama. Visinya Halalan Thoiban Rohani salah satunya adalah kita memiliki visi, kita hanya ingin distribusi yang benar-benar murni dan alami gitu. Oke. Jadi grup ini akhirnya kita bekerja sama dengan peternak-peternak dan pemanjat-pemanjat tadi. Oke. Gitu. Jadi buat Bro Arca Media ini, dari Halalan Thoiban ini murni madu murni semua. Mungkin kalau Halalan Thoiban mungkin pertanyaannya sama kayak saya nih waktu ngelihat produksi dari Bro Denny nih. Ini kan warnanya ada yang beda-beda ya? Nah, ini ada yang gelap nih, ini agak gelap, agak terang. Yang ini gelap banget. Ini gelap banget nih, kayak minyak jelantah. Yang ini agak gelap. Ini maksudnya mau ngasih tau kita yang palsu, yang asli atau gimana nih Bro Denny nih? Coba bisa terangin ya? Oke. Jadi gue mulainya dari mana ya? Gini deh. Kalau kita gini, biasanya channel paling gampang menemukan madu murni itu menemukan madu, jualan madu, yang jual madu biasanya supermarket dan lain-lain lah ya. Gitu, toko lah sebut. Dalam hal ini yang aksesnya paling gampang kita temui adalah supermarket misalnya. Begitu kita masuk ke supermarket, biasanya kita ketemu sama madu yang kemasannya udah kemasannya tuh bagus gitu, terus kental biasanya, terus udah gitu warnanya rata-rata pasti sama. Gitu. Cerahnya sama nih ya. Ya, maksudnya warnanya levelnya sama lah. Let's say misalnya satu merek. Ya. Misalnya satu merek, misalnya madu UJ misalnya. Jangan UJ, jangan enak almarhum. Madu DJ misalnya, madu DJ ya misalnya. Misalnya madu DJ atau madu yang sejenis lah ya. Nah, coba deh lo perhatiin gitu. Warnanya cenderung sama. Jadi kan kalau produk itu ada batch-nya ya. Batch produksi, misalnya satu kali produksi ada katakanlah 1000 botol misalnya. Batch 1 dengan batch 2, batch 3, batch 4 biasanya semua warnanya sama. Kekentalannya pun sama. Nah, padahal kalau bicara yang benar-benar dari alam, dia nggak bisa begitu. Dia nggak bisa selalu warnanya sama, dia nggak bisa selalu kekentalannya sama. Tingkat kecerahan dan tingkat kekentalan yang diperhatikan. Betul, ada yang warnanya kuning keemasan, ada yang kayak minyak barco tuh, tau nggak, minyak goreng barco kan yang putih yang gitu. agak ada yang seperti itu gitu. Bahkan ada yang menghitam agak kemerahan seperti yang di sini gitu. Jadi kalau bicara madu yang benar-benar dari alam, ya fitrahnya seperti itu. Dia nggak bisa dikunci spesifikasinya. Ya, gitu ya. Ya karena bergantung sama alam. Kondisi lembahnya seperti apa, alam tempat betul seperti apa gitu ya. Kalau kita mau agak panjang sedikit, apa panjang siklus ya memang pada akhirnya kayak gua gini ya. Akhirnya gua harus mempelajari siklus kehidupan lebah supaya gua tahu persis kenapa ini begini.
gitu loh. Jadi siklus kehidupan lebah ya memang dia ada lebah ratu bikin koloni, membentuk koloni, lebah pekerja, kerjanya keluar dari sarang nyari madu gitu ya. Akhirnya gue mempelajari itu gitu. Nyari madu apa sih yang dicari? Tahu ternyata namanya nektar. Nektar itu adalah cairan manis yang dikeluarkan saripatinya tumbuhan melalui ada dua macam, bunga atau bagian lain dari tanaman selain bunga. Kalau di ilmu perlebahan namanya ada nektar floral yang bunga ya, sama nektar ekstra floral itu yang bukan dari bunga. Itu maksudnya dari? Misalnya pada tanaman akasia, dia punya cabang-cabang daun kan banyak ya, gitu ada ranting, begitu sampai di pucuk di daun nih kan suka ada dahannya gitu ya, ranting ya, ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang sini gitu ya. Nah dia ada di lipatan ini nih, jadi bukan di bunga, bukan di bunganya. Jadi dia di lipatan dahan nih di sini dia ada gitu. Itu yang diambil lebah. Itu yang diambil sama lebah. Itu salah satu contoh ya. Maksudnya ya nggak selalu melalui bunga gitu, tapi cairan manis ya itu yang dia ambil. Kemudian dia juga butuh yang namanya polen. Polen itu serbuk bunga lah ya. Polen semua. Kemudian dia butuh air. Air. Nah sumber air yang dia ambil kan macam-macam. Let's say misalnya lu di hutan, ya kan, dia bisa ambil dari kalau dia lagi ada embun, kalau dia ada genangan air bekas hujan semalam misalnya, atau ada sungai kecil, atau ada waduk, macam-macam kan gitu. Nah air ini juga ternyata membentuk warna. Gitu. Contoh yang warna hitam ini, madu ini berasal dari nektar akasia, tanaman akasia carpa. Lu bisa temuin tuh di Sumatera. Perkebunan akasia carpa. Ya. Nah, itu karena kan diperlukan untuk pulp and paper ya. Jadi buat pabrik kertas. Betul, ya. Nah, itu dia tanam dalam ribuan hektar tanaman akasia. Nah, itu menghasilkan nektar yang luar biasa banyaknya. Setiap hari, setiap bulan, nggak ada jedanya. Nah, ketemu sama sumber airnya. Nah sumber airnya kalau di daerah tersebut ternyata cenderung warnanya kecoklatan, gelap, gitu. Akhirnya dia membentuk madu dengan warna yang khas nih, seperti itu. Ya, ini jadi sobat Arca Media, ini gelap ini bukan ini ya, bukan dicampur sama warna apa gitu. Jadi memang ini murni, madu murni warnanya gelap, cuman dia berasal dari Sumatera ya. Dan ini beda dengan teman-teman paling sering dengar yang namanya madu hitam pahit. Pernah dengar? Ya, madu hitam pahit. Nah, itu berbeda dengan ini gitu. Ini rasanya sama sekali nggak ada pahit-pahitnya. Dia manis campur dengan asam. Bukannya yang bagus yang pahit ya katanya. Kalau kata iklan. Kalau kata iklan kan, bukan orang nonton TV. Nah, ini satu stage lagi nih ya, kita agak naik level bahas mengenai madu hitam pahit. Jadi madu hitam pahit sendiri itu yang murni berasal dari alam itu bisa dibilang ya saya berani bilang hampir nggak ada. Jadi kalaupun ada madu pahit yang dihasilkan oleh alam itu jumlahnya sangat sedikit, sangat terbatas, dan warnanya itu kita belum pernah lihat sih yang warnanya hitam. Warna hitam tuh ya? Ya, yang warnanya hitam yang seperti ini bisa, atau seperti yang hitam sekarang banyak beredar. Dan kalau kita telaah lebih jauh, sebenarnya madu hitam pahit yang beredar itu ya bukan madu murni. Olahan, proses. Tetapi madu olahan, madu yang sudah melalui proses, biasanya menggunakan herbal. Jadi ada madu di dalamnya, which is madunya sendiri kita belum bisa pastikan ya apakah dia murni atau tidak. Tapi yang jelas sebutannya ada madu di dalamnya, plus campuran. Nah, campurannya bisa herbal, bahkan di beberapa kasus itu bisa bahan kimia seperti parastamol. Itulah kenapa misalnya ada beberapa produk saya nggak bisa mengidentifikasikan satu persatu. Kalau lu minum madu hitam pahit langsung berasa seger, gitu, karena ada
either way itu campuran bahan herbal atau tadi ada misalnya kayak paracetamol dan lain-lain. Oke. Ini mau tanya deh, Bro Denny. Ini dari ini berarti ini produknya Halal Toiban ya, secara umum ya, secara umum. Ini secara umum stok ini kan tergantung dari musim. Musim ya, oke. Musim nasi bunga atau musim nasi tanaman. Berarti belum tentu 6 bulan ini pasti ada sama gitu ya. Yes. Ini buat anak-anak atau dewasa gini, ada nggak yang khusus gitu loh? Atau ini yang ini nggak boleh diminum anak-anak, yang ini nggak ada. Gitu. Sama semua. Sebenarnya semua madu bisa diminum oleh anak-anak dalam kondisi raw seperti ini ya, yang murni dan alami di atas umur 1 tahun. Oke. Jadi di bawah setahun nggak boleh, disarankan untuk tidak tidak disarankan. Karena bisa ada menimbulkan yang namanya botulisme ya. Jadi khusus memang untuk di atas setahun. Dan tidak ada spesifik mana yang buat anak, mana buat dewasa. Secara khasiat, nah ini juga sering banyak ditanya nih. Mas Denny, madu yang paling bagus apa? Waduh. Paling bingung. bagus sama paling murah ya kan? Paling bagus sama paling murah ya. Standar kan? Kalau gua sih jawabnya simple, ada yang paling mahal sama yang paling murah. Gua fair aja ngomong. Ya. Ada yang paling mahal dan ada yang paling murah. Terus kan ditanya apa bedanya yang mahal dengan yang murah gitu. Ya gue ceritain, gue jelasin, mahal itu bisa jadi karena ketersediaan stok panennya sedikit. Hukum pasarnya berlaku di madu itu. Selama lo bicara murni, hukum pasarnya berlaku karena dia komoditi alam. Kalau hasilnya sedikit, demandnya gede, modal gue untuk ngambil madu dalam jumlah tertentu juga jadi naik kan, gitu. Hingga akhirnya harganya harus di fix di harga tertentu yang agak tinggi, gitu. Atau yang paling murah. Nah, yang paling murah yang mana? Contohnya ini tadi madu akasia karpa. Kok ini lebih murah? Jelek ya? Kan gitu pertanyaan dong. Gua nggak bilang jelek, nggak jelek. Secara kandungan sama-sama punya enzim diastase, sama-sama punya tingkat nutrisi yang sama gitu, mirip gitu. Cuma bedanya kenapa dia murah? Karena hasilnya berlimpah. Banyak. Tanaman akasianya, lu pergi ke Sumatera, ke Riau, ke Jambi contohnya, lu ribuan hektar, setiap pagi sama setiap sore ngeluarin nektar. Tinggal lo taruh aja tuh sarang di situ tuh, si setup madu tuh, si kotak tuh. Ya udah, produksi dia. Jadi hasilnya berlimpah, supply-nya berlimpah, memenuhi demand, over dari bahkan ngelebihin demand-nya, akhirnya ya harganya bisa lebih murah. Berarti dari ini nggak ada yang premium nih ya, sama semua ya, kalau secara kualitas ya. Ya, tapi kalau bicara soal premium, at the end akhirnya pasar menentukannya dari rarity atau tadi kesulitan dia mendapatkan stoknya. Ya. Contoh madu randu, di sini ada Mellifera randu. Yang randu yang mana? Nah ini randu. Randu ini hanya berbunga setahun 1 kali. Di periode bulan Mei, Juni. Berarti di bulan lain dia nggak ada. Waduh. Nah makanya pada saat dia panen di bulan Mei, Juni itu orang berbondong